Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi. Dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar pagi hari ini? Kakak Santi, apa kabar Kak? Baik dong Kak Opan. Wah, puji Tuhan ya, semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan baik. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama beribadah walaupun masih dari rumah saja. Kita percaya adik-adik Tuhan hadir bersama dengan kita di sini. Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk merasakan hadiratnya. Mari adik-adik kita berdiri, kita menyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dengan penuh semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Lebih semangat lagi ya. Katakan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat
amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, sudah 7 bulan kita dilanda oleh virus corona. Bagaimana perasaan adik-adik pada saat virus corona dan membuat anak-anak harus belajar di rumah? Nah, adik-adik pasti ada yang merasa takut, ada yang merasa gelisah, dan pasti ada yang udah merasa bosan ya. Sudah 7 bulan harus belajar dari rumah. Tetapi adik-adik jangan sedih, jangan susah, karena kita yakin bahwa apapun kesusahan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan pasti tahu dan mengerti seruan yang selalu minta tolong kepadanya. Adik-adik, kita merespon kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Kita nyanyikan pujian Kidung Ceria 37, Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Ayat 2, anak-anak milik Bapa. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik, dalam kehidupan kita seminggu yang telah lalu, kita mungkin ada melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Kita sering membuat hati mama atau papa kita sedih, bahkan mungkin kita sering membuat hati saudara kita kecewa, bahkan menangis. Nah, hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Untuk itu, saya ajak adik-adik semua untuk datang dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami, dalam sikap yang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Adik-adik, ada berita anugerah dari Tuhan Yesus dari Ulangan pasal 26 ayat 17. Firman Tuhan, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Amin. Bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan bersyukur untuk kasih setia-Nya yang telah menjadi milik kita. Mari kita merespon dengan bernyanyi, beri syukur, beri syukur. Kita nyanyikan 2 kali ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur.
Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita ulangi pujian ini ya. Katakan beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur kepada Tuhan dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 2. Dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 2. Kita baca secara bergantian, kakak yang membaca baru nanti disambut oleh adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mazmur pasal 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Kak Valen dan adik-adik di rumah, kita akan kembali mendengar cerita firman Tuhan. Cerita tentang perbuatan Allah. Kak Valen udah siap? Siap. Siap. Adik-adik yang di rumah pasti juga sudah siap ya? Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan bernyanyi, Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Namun kami tidak akan kuat juga jika Tuhan tidak membimbing kami melalui firman-Mu, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami dan juga menolong kakak guru sekolah minggu yang bercerita. Tuhan berkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau bertanya, apakah masih ingat tidak cerita minggu lalu? Kakak ingatkan ya, ceritanya yaitu bagaimana Bapak Yosua memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Nah, hari ini kita mendengarkan cerita
tentang Bapak Yosua di masa tuanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Bapak Yosua sudah sangat tua. Lalu Bapak Yosua memastikan bahwa bangsa Israel tetap hidup dalam pertolongan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Sehingga ia mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikhem. Mereka yang hadir itu adalah ada anak-anak, ada nenek-nenek, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada para penatua, para tua-tua, ada pemimpin-pemimpin pasukan, dan banyak yang hadir waktu itu. Mereka berkumpul di Sikhem, lalu mendengarkan nasihat dari Bapak Yosua. Setelah mereka berkumpul, lalu mulailah bercerita Bapak Yosua. Hai kamu, orang-orang Israel, kamu sudah lihat bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan Allah menolong nenek moyangmu, mulai dari Bapak Abraham, mulai dari Bapak Ishak, kemudian Bapak Yakub, kemudian juga nenek moyang kita waktu mereka berada di tanah Mesir menjadi budak, kemudian keluar dari tanah Mesir, lalu di perjalanan selama di padang gurun. Kita juga menyaksikan waktu kita ada di Gunung Sinai, di padang gurun Sinai. Kita menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan sampai kita ada di tanah Kanaan seperti sekarang ini. Lalu itu tidak cukup, kata Bapak Yosua. Kamu mestinya memastikan bahwa kemana kamu harus beribadah sekarang. Apakah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu atau kepada para Baal, menyembah berhala? Jadi kamu hari ini harus berjanji setia. Dahulu kala Tuhan sudah menolong nenek moyang kita, Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, nenek moyang kita, hingga kita sekarang ini kita punya segalanya, punya rumah, punya makanan, punya segalanya kesediaan, punya kebun. Kamu punya segalanya sekarang, tapi kamu harus memastikan kamu beribadah kemana. Hari ini kamu memilih, kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu yang telah memimpin Bapak Abraham, nenek moyangmu, dan yang telah memimpin kamu sekarang ini, atau kepada para Baal, yaitu menyembah berhala orang Amori. Tetapi kami, saya dan keluargaku memilih beribadah kepada Tuhan saja. Mendengarkan cerita nasihat Bapak Yosua, serentaklah bangsa Israel berteriak mengatakan, kami tidak beribadah kepada berhala orang Amori. Kami tetap beribadah kepada Tuhan Allah kami, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang telah memimpin kami juga hingga saat ini. Mereka berjanji setia di hadapan Tuhan untuk tetap beribadah kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga ingin agar kamu tetap beribadah kepada Tuhan. Kamu tahu enggak? Kamu punya makanan, punya rumah, punya sekolah, punya semua yang kamu butuhkan. Di saat kamu sakit, Tuhan tolong kamu sehingga kamu kuat untuk sampai kamu sembuh. Tuhan tolong kamu, siapapun kamu. Tapi Tuhan ingin bukan hanya itu yang kamu butuhkan. Tuhan ingin juga agar kamu tetap beribadah kepadanya. Karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber segala sesuatu. Dia yang menciptakan kamu dan saya. Karena itu adalah Tuhan ingin agar kamu menjadi miliknya dan beribadah kepadanya. Orang Israel
setelah berjanji setia, mereka tetap beribadah kepada tuannya. Bapak Yosua di masa tuannya juga tetap beribadah kepada Tuhan sampai dia mati, dan juga para tua-tua yang telah mendengarkan nasihat Bapak Yosua, mereka tetap bersedia beribadah kepada Tuhan. Dan itu adalah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita terambil dari Alkitab, kitab Yosua pasal 23 dan pasal 24. Adik-adik bisa membacanya di rumah. Sepanjang seminggu ini adik-adik bisa membacanya sedikit-sedikit, setiap hari 10 ayat sampai selesai. Hari ini kakak membaca di kitab Yosua pasal 24 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita aminkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Firman Tuhan telah mengajar kita untuk setia hanya menyembah kepada Tuhan saja. Dan tentunya dalam sepanjang kehidupan kita, kita hanya mau mencintai Tuhan Yesus. Kita menyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, sekali lagi kita ulangi pujian ini, kita katakan, "Ku mau mencintai Yesus selamanya." Kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Ada nats pembimbing dari Alkitab, dari kitab Roma pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Adik-adik, mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Diiringi pujian, ku beri persembahan pada Tuhanku. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas Tuhan. Melalui doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tak terhitung berapa jumlahnya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kami. Kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya boleh menolong kami untuk pertumbuhan rohani kami. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih khusus untuk anak-anak kami yang telah selesai mengikuti PTS. Tuhan, tidak ada balasan dari kami atas setiap pertolongan Tuhan. Kiranya PTS ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan terlebih menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati masa depan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang terus melengkapi diri untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya banyak keterbatasan kami, tapi kami percaya justru dalam kelemahan keterbatasan ini Engkau ada bersama kami, Engkau besar di tengah-tengah kami. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk pelayanan boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyatukan hati kami dan kasih yang tulus terus terbangun di dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa dalam situasi sekarang ini menghadapi wabah pandemi corona. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana untuk menghadapi dan menghindari. Tapi kami percaya Tuhan menolong dan menyertai, melindungi kami. Terlebih-lebih pemerintah kami Tuhan sertai di dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi wabah ini. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Mu di dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang terbaik untuk negeri kami. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kesehatan
seluruh negeri kami. Tuhan menyertai, memberikan kekuatan dan semangat untuk terus berjuang, agar kami juga bisa mengikuti setiap kebijakan yang pemerintah siapkan untuk kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh para hamba-hamba Tuhan, berkati mereka Tuhan, agar setiap dalam pelayanan mereka nama Tuhan dimuliakan dan Injil terus diberitakan. Ini doa permohonan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, gimana aktivitas kita minggu lalu? Pastinya seru kan? Minggu ini kita ada aktivitas lagi loh. Untuk kelas anak balita dan kelas anak kecil, kita ada aktivitas yaitu menghafal. Pasti seru ya. Ayat yang kita akan hafal terambil dari kitab Yosua 24 ayat 24b. Firman Tuhan berkata, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Supaya lebih seru lagi, kita akan gerakkan ya. Gerakannya seperti ini. Nanti adik-adik di rumah ikuti gerakan Kakak Ovan ya. Gerakannya seperti ini. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sekali lagi ya. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Nah, untuk kelas anak besar dan kelas anak remaja, aktivitasnya adalah mewarnai gambar gereja. Gambar yang akan diwarnai adalah ini. Nanti adik-adik silakan warnai sesuai dengan kreasi adik-adik sendiri. Lalu aktivitas ini dikirim ke WA guru sekolah minggunya ya. Nomornya ada di bawah sini. Oke, demikian aktivitas kita minggu ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin agar kamu tetap setia beribadah kepadanya. Karena itu ada petunjuk hidup baru untuk kita dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita sudah berjanji bahwa kita hanya mau menyembah kepada Tuhan saja. Dan tentunya adik-adik kita mau mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bernyanyi mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, tetap teguh, tetap teguh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan. Dan yang paling penting, jangan lupa rajin berdoa dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.